Halo guys, selamat datang di cerita 1. Sebelum masuk ke inti cerita filmnya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya guys. Season 1 Episode 3. Judul, Roh Kembar. Oh, cincin roh, binatang roh, dua istilah yang benar-benar baru ini bergema terus-menerus di benak Tang San. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dugaannya benar, tetapi karena misterius Heaven Skill tidak dapat menembus hambatan selama ini, cincin roh ini jelas merupakan terobosan. Sekarang, Jack sudah pulih, menundukkan kepalanya untuk memandang Tang San, dan berkata dengan heran, "Tang San, kau tidak mungkin anak rumput perak biru dengan kekuatan roh penuh bawaan yang disebutkan oleh Grandmaster." Tang San mengangguk, berkata, "Ini aku." Jack berjongkok, dan menghadap Tang San. Melihatnya, Jack berkata, "Little San, aku tidak menyangka bakatmu begitu luar biasa. Sayang sekali, kau memiliki ayah yang tidak memiliki semangat baik untuk diwariskan kepadamu. Jika tidak, mungkin kau benar-benar bisa menjadi orang suci roh kedua di desa kami. Anda memberitahu kakek apakah Anda ingin pergi ke sekolah khusus untuk mempelajari metode kultivasi ahli roh atau tidak. Hanya tempat itu yang memiliki akses ke pengetahuan paling akurat tentang roh." Petik 2. Sekarang, di dalam Tang San, minat yang kuat terhadap roh sudah muncul, terutama hubungan antara roh dan keterampilan surga misteriusnya sendiri, tetapi dia masih belum memiliki jawaban pasti segera. "Kakek Jack, jangan sampai aku bertanya pada ayah." Jack tiba-tiba menyadari, bahkan anak yang cerdas bagaimanapun juga masih anak-anak, dan tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, mereka juga harus pergi untuk berkonsultasi dengan pendapat Tang Hao. Di matanya ada cahaya yang agak kokoh. Meskipun dia benar-benar tidak ingin melihat penampakan jorok itu, demi desa untuk dapat sekali lagi menghasilkan seorang guru roh, dia tidak akan berhenti. "Pergilah, San kecil, kakek akan menemanimu pulang." Jack tua diam-diam kembali tanpa anak-anak lain, membiarkan orang tua mereka mengambilnya, dan hanya membawa Tang San ini kembali ke bengkel. Sebelum tengah hari adalah waktu tidur siang rutin Tang Hao, dan bengkel itu sangat tenang. Tang Hao, Old Jack tidak peduli apakah Tang Hao sedang tidur. Mengenai pandai besi jorok ini, dia benar-benar sangat membencinya. Jika dia tidak menempa peralatan pertanian dengan sangat murah, dia ingin mengusir Tang Hao dari desa sejak lama. Pada saat yang sama ketika memanggil Tang Hao, Jack tua melihat kemana-mana. Pada awalnya ingin menemukan kursi untuk diduduki, tetapi melihat barang-barang usang yang compang camping itu, dia dengan hati-hati tidak memiliki keberanian untuk menepi. Usianya sudah cukup besar, dan dia berpikir jika dia jatuh di sini dia tidak hanya akan menarik otot atau mematahkan tulang. "Siapa yang membuat keributan seperti itu?" Suara Tang Hao yang agak marah bergema. "Singkirkan tirai pintu kamar bagian dalam." Dia tanpa terburu-buru keluar. Dia pertama kali melihat putranya, baru kemudian mengalihkan pandangannya ke Jack. "Pak tua, apa yang kamu lakukan?" Jack dengan marah berkata, "Hari ini adalah hari kebangkitan roh putra Anda. Apakah Anda tidak tahu betapa pentingnya hal ini? Keluarga orang lain memiliki kedua orang tua yang menemani. Anda harus pergi juga, dan masih seperti biasa." Tang Hao mengabaikan ejekan Jack seperti biasa, tatapannya sekali lagi beralih ke putranya. "Tang San, jiwamu terbangun. Ada apa?" Tang San berkata, "Ayah, ini rumput perak biru." Rumput perak biru. Untuk beberapa alasan, meskipun tidak tertarik pada masalah lain selama ini, begitu Tang Hao mendengar ketiga kata ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar sekaligus, dan di matanya juga menunjukkan jejak kecemerlangan yang berkilauan. Ekspresi Tang Hao berubah, hanya memperhatikan Tang San. Jack tua secara alami tidak peduli apa ekspresi pandai besi jorok itu, dan segera berkata, "Meskipun rumput biru perak, tapi San kecil masih memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Tang Hao, aku telah memutuskan bahwa tahun ini kuota satu siswa desa kami pergi ke Tang San. Biarkan dia pergi ke Akademi Master Roh Utama Kota Nuoding untuk belajar. Desa akan menjamin biayanya." Petik 2. Rumput perak biru, rumput perak biru. Tang Hao berulang kali menggumamkan beberapa kata ini, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di matanya terlihat cahaya kuat yang belum pernah dilihat Tang San sebelumnya. Dia berkata pelan, "Tidak akan. Apa katamu? Aku salah dengar." Jack merogoh telinganya, melihat ke belakang menatap Tang Hao.
Kamu seharusnya tahu betapa berharganya kesempatan ini. Bahkan jika Desa Roh Kudus kita pernah menghasilkan seorang roh suci, setiap 1 tahun kita juga hanya memiliki 1 kuota siswa. Untuk desa lain, lebih dari 2 atau 3 desa harus berbagi kuota 1 orang, apa kau tidak tahu? Ini kesempatan bagus. Mungkin San kecil mampu menjadi guru yang agung. Petik 2. Tang Hao memandang Jack dengan mata dingin, apa gunanya ditinggikan? Saya hanya tahu bahwa jika dia pergi, tidak ada yang akan membuatkan saya makanan. Rerumputan perak biru, menurut Anda apa yang bisa dicapai dengan menanam rumput perak biru? Itu hanya semangat yang tidak berguna. Jack dengan tegas berkata, tapi dia memiliki kekuatan roh penuh bawaan, selama dia bisa mendapatkan cincin roh, bahkan jika itu cincin roh berkualitas rendah, dia juga segera mampu menjadi guru roh. Tuan Roh, kamu mengerti, desa kami sudah tidak menghasilkan Master Roh selama bertahun-tahun. Tang Hao dengan dingin berkata, ini barusan adalah tujuanmu yang sebenarnya, mengatakan itu tidak akan berhasil, berarti tidak akan berhasil. Kamu bisa pergi, Tang Hao. Dalam benak Jack tua, api amarah sudah berkobar secara maksimal. Tang Hao seperti sebelumnya memiliki ekspresi lesu, tidak perlu terlalu keras, saya belum tuli, saya berkata, Anda bisa pergi, kakek Jack, tolong jangan tersinggung. Aku masih tidak mau mempelajari kemampuan Master Roh. Ayah benar, rumput perak biru hanyalah roh yang tidak berguna, terima kasih atas niat baikmu. Meskipun Jack paling membenci Tang Hao, dia masih sangat menyukai Tang San yang cerdas, dan dadanya yang dipenuhi amarah yang membara perlahan-lahan ditenangkan. Dia menghela nafas dalam-dalam, anak baik, kakek tidak marah, baiklah, kakek akan pergi. Mengatakan demikian, dia berbalik dan menuju keluar. Tang San buru-buru melihatnya keluar. Ayah bisa mengabaikannya, tapi Jack adalah tetua desa, yang juga memperlakukannya dengan sangat baik. Kesopanan baginya sama sekali bukan hal kecil. Jack berjalan ke pintu bengkel dan berhenti, berbalik untuk melihat ke arah Tang Hao, berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, Tang Hao, seluruh hidupmu akan berakhir seperti ini, tetapi San kecil masih muda, jika kamu tidak mempertimbangkan untuk memberinya beberapa cara untuk mencari nafkah, jangan menahannya, maka setidaknya dia tidak akan berakhir dalam situasi yang sama denganmu sesudahnya. Jika kamu mengubah keputusanmu datanglah untuk menemukanku, oke. Masih ada 3 bulan sebelum tahun ini pendaftaran Akademi Master Nuding Spirit. Saat Tang San melihat Jack tua, hatinya juga jatuh berkali-kali. Lagi pula, kata-kata cincin roh Su Yun Tao mungkin ada hubungannya dengan masalah terobosan keterampilan surga misteriusnya, tapi dia tidak membiarkan hal ini mempengaruhi perilakunya. Dia yakin dia masih punya kesempatan. Tanpa terburu-buru dia kembali ke bengkel. Tang Hao yang tidak biasa tidak kembali ke ruang dalam untuk melanjutkan tidur, dan lebih memilih duduk di kursi dengan mata tertutup dan beristirahat. Ayah, kamu bisa kembali ke kamar dalam untuk tidur sebentar, aku akan pergi menyiapkan makan siang. Tang Hao, matanya masih tertutup, dengan acuh tak acuh berkata, apakah kamu juga merasa sangat kecewa, kamu juga ingin menjadi seorang guru roh? Tang San agak terkejut. Itu tidak penting. Ayah, menjadi pandai besi juga bagus, itu juga bisa mendukung kita. Kamu berjanji akan mengajariku cara menempa alat pertanian, kan? Tang Hao perlahan membuka matanya. Di tengah matanya, Tang San melihat suasana hati yang gelisah. Tanpa disadari, tangan kanan Tang Hao sudah dipegang erat, dan wajahnya yang sudah tampak abu-abu dan tua menunjukkan jejak udara sedingin es. Guru roh, apa gunanya menjadi guru roh? Belum lagi roh limba belaka. Bahkan roh yang paling ganas atau yang paling kuat adalah yang berguna, masih hanya berguna untuk apa-apa, itu saja. Suasana hati Tang Hao sangat gelisah, seluruh tubuhnya bergetar. Tang San melihat sesuatu yang berkilauan di mata ayahnya, berlari. Tang San mencengkeram tinju Tang Hao. Ayah, jangan marah, aku tidak ingin menjadi guru roh. Aku akan selalu menemanimu dan membuatkanmu makanan. Mengambil napas dalam-dalam. Kegelisahan Tang Hao hilang secepat itu datang, dan dia dengan tenang berkata, keluarkan semangatmu dan biarkan aku melihatnya. Baik. Tang San mengangguk, mengangkat tangan kanannya, di dalam tubuhnya, keterampilan surga misterius diam-diam didorong, dan dalam kesadarannya dia merasakan arus hangat yang aneh meresap dengan keterampilan surga misterius. Cahaya biru pucat muncul di telapak tangannya, dalam sekejap, rumput kecil biru halus sudah muncul.
Menatap dengan bingung ke rumput perak biru di tangan Tang San, Tang Hao dalam mantra linglung, untuk waktu yang lama sampai dia berangsur-angsur pulih. Dengan mata cerah dan menelan ludah, dia bergumam dengan suara rendah, rumput perak biru, itu benar-benar rumput perak biru, dan sama dengan miliknya. Tiba-tiba, Tang Hao dengan penuh semangat berdiri dan berjalan ke ruang dalam. Gerakan tiba-tiba itu hampir membuatnya jatuh di depan Tang San. Roh rumput perak biru di tangannya larut dengan sendirinya. Ayah, Tang Hao dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Jangan ganggu aku. Sambil berbicara, dia sudah masuk melalui tirai pintu kamar bagian dalam. Tapi, aku masih punya semangat lain. Tang San masih tahu setelah kebangkitan roh hari ini bahwa kasusnya tidak biasa. Dia tidak mengajukan pertanyaan ini kepada Su Yun Tao atau Jack Tua. Lagi pula, mereka berdua hanya orang asing, tidak lebih. Prinsip-prinsip umum catatan harta karun surga misterius Sekte Tang. Poin pertama. Jangan pernah membiarkan orang yang tidak dapat Anda percayai mengetahui seberapa besar kekuatan yang sebenarnya Anda miliki. Tang San telah sepenuhnya mempelajari catatan harta karun surga misterius, dan dia bahkan lebih gigih dalam mengikuti prinsip-prinsip umum. Tirai pintu disingkirkan dengan keras, dan Tang Hao kembali muncul ke ruang luar. Wajahnya sudah penuh dengan ekspresi terkejut, kedua matanya merah, seolah menangis beberapa saat yang lalu. Tang San tidak membuka mulutnya, seperti beberapa saat yang lalu dia mengangkat tangan kanan, dan perlahan-lahan mengangkat tangan kirinya. Kali ini, alih-alih cahaya biru, cahaya hitam samar menggelembung keluar dari tengah telapak tangannya, dalam kilatan cemerlang yang terkondensasi, saat sesuatu yang aneh muncul di tangannya. Itu adalah palu yang seluruhnya hitam pekat, pegangan palu berukuran sekitar setengah ci, dengan kepala martil berbentuk silinder. Itu akan tampak menyerupai versi yang lebih kecil dari palu tempa, namun permukaan hitam pekat palu itu memiliki cahaya yang aneh, dan pada kepala martil silinder melingkari lingkaran samar pola dekoratif. Untuk beberapa alasan, sama seperti palu muncul di tengah tangan Tang San, semua udara di ruangan itu tampak agak berat, dan Tang San seolah-olah tidak mampu menahan beban palu kecil itu, hanya bisa menahannya. Lengannya perlahan terkulai. Ekspresi wajahnya menjadi agak pucat, berbeda dari rumput perak biru yang sepertinya tidak membutuhkan keterampilan surga misterius yang menipis. Ketika palu kecil hitam ini muncul, praktis menyedot kekuatan internal Tang San sendiri. Dia juga hanya bisa dengan susah payah berhasil menjaga cengkeramannya erat-erat pada pegangan palu. Meski terlihat bahwa palu itu sangat kecil, namun nyatanya beratnya melebihi berat palu tempa sejauh ini. Ini Tang Hao kurang dari satu langkah ke depan di depan Tang San, dan meraih palu di tangannya untuk dibawa ke depan wajahnya. Tangan Tang Hao memiliki kekuatan yang besar, setidaknya Tang San tidak lagi merasakan lengannya memegang beban yang begitu besar. Tepat saat Tang Hao mencengkeram tangannya, perasaan baik seperti darah hangat mengalir melalui nadinya membuat sebagian dari hati Tang San nyaman. Ayah, ada apa? Melihat palu kecil hitam itu, pancaran gelisah yang telah lenyap sekali lagi muncul di mata Tang Hao. Roh kembar. Sebenarnya roh kembar. Nak, putraku. Tiba-tiba, Tang Hao merentangkan lengannya yang kuat, dan dengan erat memeluk Tang San ke dadanya. Dada Tang Hao sangat lebar, mungkin karena pekerjaannya yang lama sebagai pandai besi. Meskipun di permukaan dia terlihat sangat lamban, otot-otot di tubuhnya tidak berkurang selama bertahun-tahun, dan dipegang di pelukannya sangat hangat. Cinta paternal semacam itu membawa rasa aman yang tak tergantikan. Ayah, Tang San berhenti, agak tercengang. Sejauh yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya Tang Hao memeluknya dengan cara ini. Palu di tangannya tampaknya menjadi lebih berat, dan meskipun Tang San sangat menyukai kehangatan dari cinta paternal ini, dia bahkan lebih tidak ingin palu besi terlepas dari tangannya dan menghancurkan ayahnya. Ayah, aku tidak bisa bertahan. Tang San tidak tahan untuk mengucapkan kata-kata ini. Tang Hao melepaskan lengannya, tarik. Tersebar dalam cahaya hitam, beratnya menghilang. Hati Tang San terasa sangat aneh. Palu ini tidak diragukan lagi adalah bibrida dengan kekuatan batin misterius Heaven skill-nya yang luar biasa. Tetapi mengapa dia masih tidak dapat mengangkatnya? Apalagi yang membuatnya terkejut adalah setelah memanggil palu kecil itu, kekuatan batinnya sebenarnya hampir habis. Tang San belum pernah melihat ekspresi wajah ayahnya begitu kaya. Setiap jenis emosi yang kompleks muncul di wajah Tang Hao, dan setelah sekian lama, dia perlahan bisa mengucapkan kalimat, "Ingat, di masa depan,
Anda harus menggunakan palu di tangan kiri Anda untuk melindungi dengan baik rumput di tangan kanan Anda. Selama-lamanya, Tang San mengangguk tanpa memahami alasannya. Tang Hao berdiri, langsung kembali ke ruang dalam. Sambil menyiapkan makan siang, Tang San pada saat yang sama merenungkan bagaimana hari ini dia berhubungan dengan dunia roh kembar. Tampaknya di dunia ini sangat sedikit yang harus ada, jika tidak ayah tidak akan terkejut seperti itu. Tampaknya roh palu miliknya ini sepertinya sangat menggerakkannya. Mengenai apa yang dia katakan, yang juga penting adalah bahwa roh-roh itu berhubungan dengan keterampilan misterius surga. Dalam kasusnya karena cincin roh ini adalah kunci ketidakmampuannya untuk menembus skill surga misterius. Maka, tidak peduli bagaimana caranya, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan cincin roh untuk diuji pada suatu waktu. Saat makan siang, Tang Hao tampak sangat pendiam. Nafsu makannya juga tampak jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tatapannya sering tertuju pada Tang San, tampaknya ragu-ragu tentang sesuatu. Setelah selesai makan siang, Tang San seperti biasa bersiap untuk membereskan piring. Tetapi Tang Hao memintanya untuk berhenti. Tunggu sebentar sebelum kamu membereskan. Oke, Little San, aku bertanya, apakah kamu ingin menjadi guru roh? Tang San linglung sejenak, melihat ke arah Tang Hao, tidak mau menipu ayahnya. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Tang Hao menghela nafas, wajahnya tampak lebih tua. Pada akhirnya kamu masih menuju jalan ini. Dia hanya mengucapkan kalimat ini, lalu kembali ke kamarnya. Tang San menyadari, ketika Tang Hao menghela nafas, dia merasa kecewa tetapi ekspresinya lebih bersyukur. Dia mengerti bahwa di hati ayahnya sepertinya ada banyak hal yang tersembunyi. Membersihkan semua piring, Tang San kembali ke kamarnya dan melanjutkan pekerjaannya. Dengan tabrakan antara tempat palu dan potongan besi, suara dentingan bergema. Meskipun dia tidak tahu pada jam berapa potongan besi kasar ini bisa menjadi ukuran kepalan tangan yang diminta Tang Hao, tetapi penempaan jenis ini memiliki manfaat yang tidak sedikit terkait dengan peningkatan keterampilan surga misteriusnya, dan mengenai pelatihan fisiknya efeknya juga cukup cantik. Baik. Tang San sudah mulai mencoba untuk mengurangi kekuatan dalam skill Mysterious Heaven saat memegang palu besi jika memungkinkan. Dengan cara ini, dia bisa mempertahankan waktu dia bisa mengayunkan palu lebih lama lagi. Sejak tengah hari ia berdetak 300 kali lagi, menyadari bahwa sesekali beberapa kotoran telah dikeluarkan dari bongkahan besi. Mengangkat tirai pintu, Tang Hao masuk. Sore ini dia sepertinya tidak memalsukan peralatan pertanian. Setidaknya Tang San belum mendengar suara pemukulan yang familiar. Ayah, Tang San melihat ke arah ayahnya, menghentikan palu di tangannya dan menurunkannya. Tang Hao memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Berjalan mendekat untuk berdiri dengan tenang di satu sisi. Dia tidak mulai berbicara, hanya menatapnya. Tang San kemudian terus memegang palu. Sekarang bajunya sudah basah oleh keringat. Dengan kekuatan batinnya saat ini, dia masih belum bisa beradaptasi dengan suhu, apalagi pekerjaan fisik yang sangat berat ini. Dang, 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 suara pemukulan yang tak henti-hentinya bergema. Tubuh kecil Tang San dengan palu besi di tangannya pasti tidak bisa proporsional, tetapi setiap kali palu besi mengayunkannya tetap bertindak dengan kuat. Tang Hao dalam hatinya berkata, kekuatan manusia super bawaan dan juga kekuatan roh penuh bawaan, tidak heran dia mampu mengayunkan palu besi meskipun sekecil ini. Kata-kata Old Jack mungkin benar, dia seharusnya tidak membiarkan keputusasaannya mempengaruhi pertumbuhan anak ini dan jalan dari sini, bahkan jika dia sendiri yang pergi. Melihat Tang San yang berkeringat, Tang Hao akhirnya menetapkan tekadnya, berhenti sebentar. Tang Hao mulai berbicara. Tang San menurunkan palu besi di tangannya, agak terengah-engah. Diam-diam mendesak keterampilan surga misterius tubuhnya untuk menyesuaikan pernapasannya, untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Tang Hao berjalan di depan Tang San, mengambil palu besi di tangannya, dan melihat ke kompor tempat bongkahan besi menyala merah panas di dalam api. Mengalahkannya seperti ini, bahkan dengan 1 tahun itu tidak bisa menjadi seukuran kepalan tangan. Tang San menghadap ke atas, melihat ayahnya yang tinggi dan besar. Lalu bagaimana saya harus melakukannya? Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, katakan padaku, ketika kamu mengayunkan palu tempa untuk memukulnya, pada bagian tubuh manakah kekuatan itu pertama kali berasal? Tang San berpikir, lalu berkata, seharusnya pinggang, kan? Dari pinggang sampai punggung.
lalu di sepanjang lengan untuk mengangkat palu tempa. Tang Hao tidak membenarkan atau menyangkal pernyataan Tang San, tetapi terus bertanya, dari tubuh manusia selain otak, bagian mana yang paling penting? Itu jantungnya. Tang San menjawab tanpa ragu sedikit pun, jantung dan otak juga dapat menyebabkan kematian seketika, dan sementara otak masih memiliki tengkorak untuk melindungi, jantung hanya memiliki kulit dan otot, tidak lebih. Sebagai murid Tang Sekte, dia sangat jelas tentang komposisi tubuh manusia, dan menggunakan senjata tersembunyi untuk menembus jantung musuh adalah metode paling efektif dan tercepat untuk menyebabkan kematian. Tang Hao berhenti sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu katakan padaku berapa banyak hati yang dimiliki seseorang?" Tang San mundur, menatapnya, agak bingung. "Mengatakan berapa banyak hati yang dimiliki seseorang?" jawab aku. Tang Hao dengan dingin menatapnya. Sosoknya memberikan tekanan yang menyebabkan Tang San tidak bisa bernapas. Tang Hao menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, kamu salah. Ingat, orang punya 3 hati, bukan 1. 3. Tang San menatap Tang Hao dengan kaget, tidak mengerti apa yang dia maksud. Tang Hao membalikkan cengkeramannya pada palu besi, menggunakan pegangan untuk menyodok kedua betis Tang San. Di sini, pada dua otot betis orang, dengan kata lain, adalah jantung kedua dan ketiga. Jika seseorang ingin mengeluarkan seluruh kekuatan fisiknya, dalam hal itu, dia harus menggunakan 3 jantung secara bersamaan untuk mendapatkan hasil. Oleh karena itu, kapan mengeluarkan kekuatan, itu pasti tidak berasal dari punggung bawah. 3 hati adalah titik awal yang benar. Saat jantung di dalam dadamu berdetak dengan cepat, tenaga yang berasal dari 2 betis, kekuatan mengalir ke atas, mencapai paha, melewati pinggang, punggung, lengan, dan akhirnya melepaskan. Beginilah cara memukul dengan seluruh kekuatan. Hati memberi kekuatan, pinggang adalah porosnya. Perhatikan. Tang Hao mengangkat palu di tangannya, membuat Tang San mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, palu di tangannya sudah berubah arah untuk kembali, dan dengan teriakan nyaring yang dalam, tubuhnya setengah berputar, kedua kakinya menempel kuat ke tanah, terlihat dari celana compang camping, kedua betis menegang sejenak, seluruh tubuhnya menyerupai seekor harimau ganas siap untuk musim semi. Kaki yang memancarkan kekuatan, pinggang yang terpelintir, dan palu tempat tidak terlihat di tengah-tengah sudah dibawa kembali, dengan suara berdentang. Dengan berat turun di atas potongan besi kasar yang panas. Tang San benar-benar dapat merasakan bahwa ini hanya satu orang yang memancarkan kekuatan fisik. Tang Hao tidak memiliki kekuatan internal, dan lebih jauh lagi dia belum melepaskan semacam kekuatan roh. Ini sepenuhnya adalah kekuatan tubuh manusia, dan bongkahan besi panas yang sebelumnya merah, masih benar-benar ambruk hampir sepertiga dari hantaman, deformasi sangat berbeda. Dengan kaki bagian bawah memancarkan kekuatan, mengendalikan kekuatan tubuh agar berhasil menghubungkannya menjadi satu kesatuan, adalah bagaimana melakukan semuanya. Tang Hao memberikan palu besi ke tangan Tang San. "Kamu melakukannya. Baik." Tang San tidak menyangka bahwa menempa juga memiliki metode serangan semacam ini. Metode sederhana untuk memancarkan kekuatan ini tidak hanya dapat digunakan untuk menempa, tetapi juga dapat digunakan untuk seni bela diri sekte Tangnya. Kedua tangan mencengkeram pegangan palu, meniru postur Tang Hao dari sebelumnya. Kedua mata Tang San dengan kuat tertuju pada bongkahan besi panas. Keterampilan misterius surga perlahan bekerja jauh di kaki bagian bawahnya. Kedua kakinya dengan kuat mencengkeram tanah. Tang San berteriak keras. Kekuatan fisik dari kaki bersama dengan kekuatan keterampilan surga misterius meledak dari kaki bagian bawah, menyebar dalam sekejap, pinggang berputar, melalui punggung, di kedua bahu, lebih jauh ke lengan. Dia dengan jelas merasa seolah-olah kekuatannya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yang dimulai dari kaki bagian bawah yang meletus hingga lengan mengayunkan palu besi, tubuhnya tampaknya ingin terbang dari kekuatan besar ini. Sial, palu besi secara akurat menghantam gumpalan besi, mengeluarkan suara keras, karena seluruh tubuh Tang San mengayunkan palu besi, kedua kakinya meninggalkan tanah, terhuyung maju selangkah, palu besi memantul kembali, dan meskipun dia memiliki tangan giok misterius, tangannya jelas tidak memiliki masalah. Tetapi kedua lengan mengalami semburan kesemutan karena guncangan pantulan. Untungnya skill Mysterious Heaven bekerja tanpa penundaan, dan sensasi kesemutan secara bertahap memudar.
Hasilnya jelas, terlepas dari usia Tang San, menambahkan pada keterampilan misterius surga, bahwa hasil ini lebih rendah dari Tang Hao jelas, tetapi dibandingkan dengan serangan sebelumnya, efek ini bahkan lebih dari yang bisa dibuat dengan 10 sebelumnya. Melihat gerakan Tang San, Tang Hao tentu saja tidak memberikan pujian, tetapi di matanya muncul jejak ekspresi heran. Pekerjaan Tang San jelas melampaui apa yang dia antisipasi. Tang Hao tidak berharap Tang San benar-benar menguasai metode pemancaran gaya ini dalam waktu singkat ini. Dia juga tidak tahu bahwa Tang San selama ini dengan susah payah membudidayakan seni bela diri Sekte Tang, tidak hanya memiliki dasar keterampilan misterius surga, tetapi mengontrol naga penangkap derek, jalur membingungkan bayangan hantu dan juga tangan giok misterius, membuat kemampuan koordinasinya jauh melampaui yang lain. Usianya, karena pemahamannya tentang tubuh juga tidak kurang, teknik pemancar kekuatan ini secara alami mudah dipahami, tentu saja. Karena itu pertama kalinya, cara memegangnya masih belum terampil. Ayah, apakah aku melakukannya dengan benar? Tang Hao perlahan mengangguk, kamu memahami efek jantung, manusia menggunakan paling banyak otot tepatnya di betis, jadi betis adalah sumber dari semua kekuatan. Gunakan kekuatan kaki bagian bawah dengan baik, kumpulkan kekuatan untuk meningkatkan tenaga. Saat berbicara, Tang Hao berjalan ke sisi Bellow dan duduk, dan dari bawah Bellow mengeluarkan sesuatu yang ditempa dari besi kasar, dua kaki mengayu seperti benda. Tang Hao menahan mereka untuk terhubung di bawah Bellow, dan menggunakan kedua tangannya untuk menutup Bellow. Dalam penempaan, efek dari Bellow juga sangat signifikan. Logam yang dipanaskan sepenuhnya dapat ditempa lebih baik lagi, dan ini dapat menyebabkan ketangguhannya menjadi lebih kuat. Semua balok logam, bahkan jika itu logam yang sangat tidak murni, semuanya juga memiliki jiwanya sendiri, jika suhunya tidak memadai, dan ketika menempa jika terlalu banyak kekuatan fisik yang digunakan akan hancur, seperti itu, bahkan jika dilebur dan ditempa kembali bongkahan logam ini tetap hanya limbah. Oleh karena itu, ketika Anda menggunakan semua kekuatan Anda untuk memalu bongkahan besi, Anda harus menjaga suhunya dengan baik. Memompa Bellow juga menggunakan kekuatan kaki bagian bawah, Anda tidak hanya dapat menjaga kekuatan fisik sejauh mungkin, tetapi juga dapat menyebabkan efek Bellow mencapai suhu terbesar. Kedua kakinya menekan pedal, dia tiba-tiba melepaskan kekuatannya, mulai dari kaki, seluruh tubuh dengan cepat memantul ke belakang, kedua lengan secara alami menggerakkan gagang Bellow untuk membuka, kaki diluruskan dan ditekuk, sekali lagi membawa gagang ke belakang, antara datang dan kembali, Bellow beroperasi dengan kekuatan penuh. Gerakan Tang Hao jelas tidak tampak cepat, tetapi setiap orang memainkan Bellow sepenuhnya. Otot-otot di betis mengarah ke bawah, dan saat tubuhnya dengan Bellow mengambil jenis ritme tertentu, api tiba-tiba melompat dari tengah tungku. Bongkahan besi itu langsung membakar warna merah yang ganas. Kamu datang menggambar Bellow, menurut gerakan saya barusan. Tang Hao menyerahkan kursinya ke Tang San, setelah sebelumnya berpengalaman memegang palu besi dan mengamati dengan cermat. Tang San duduk di kursi sebelumnya Tang Hao, dengan sangat cepat memahami metode untuk melakukan Bellow, meskipun masih agak tersentak. Tetapi dia dengan penuh perhatian mencatat bahwa setiap kali kekuatan dilepaskan, itu dimulai dari kaki bagian bawah. Benar saja, seperti yang dikatakan Tang Hao, tidak hanya dia menghemat banyak kekuatan fisiknya, tetapi hasilnya dibandingkan dengan sebelumnya juga jauh lebih baik. Tang Hao memegang palu tempat Tang San, dan dengan tenang berkata, menggunakan semua kekuatanmu dalam menggunakan palu untuk menempa dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan fisikmu. Tetapi sama, dengan turunnya palu, kekuatan dari pantulan dapat menciptakan kekuatan yang sangat besar, beban pada Anda, jika tanpa metode pemandu yang sesuai, mudah untuk melukai diri sendiri, dan juga dapat menyebabkan sebagian dari kekuatan fisik terbuang, tidak dapat bekerja pada logam. Mengikuti gerakan saya, Anda harus mengamati dengan seksama, ini adalah kunci apakah Anda bisa mengalahkan gumpalan Pick Iron ini menjadi seukuran kepalan tangan dalam waktu singkat. Menarik napas dalam-dalam, mata Tang Hao terfokus. Setelah Tang San mengerjakan Bellow, seluruh gumpalan besi sudah membakar api merah yang menyala-nyala melonjak, menyebabkan bagian dalam ruangan menjadi sangat panas terik. Saat Tang Hao bergerak, gerakannya sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya, dari kaki ke pinggang, pinggang ke punggung, punggung ke lengan, dengan suara dentang palu besi menghantam bongkahan besi.
Saat palu besi memantul dari gaya reaksi, Tang Hao tiba-tiba berbelok, dengan kaki bagian bawah memancarkan kekuatan seperti sebelumnya. Ayunan pantulan palu sudah naik, dia mengayunkannya dalam lingkaran di atas kepala, membawa suara angin yang tajam, dan sekali lagi terdengar suara keras saat itu mengenai bongkahan besi. Tidak hanya kecepatan serangan ini yang luar biasa, tetapi kekuatan fisiknya juga lebih kuat dibandingkan dengan yang pertama. Palu besi memantul tinggi, dan gerakan Tang Hao dengan kekuatan palu besi yang naik tampaknya mencapai semacam harmoni yang sempurna, tidak awal tidak terlambat, hanya dalam hitungan detik palu besi mencapai puncaknya, tubuhnya mendorong palu besi dalam lingkaran penuh, untuk sekali lagi menghancurkan. Mata Tang San bersinar, ini jelas merupakan metode untuk meningkatkan gaya, memanfaatkan gaya pantulan dari benturan antara palu dan logam dan mengubahnya menjadi gaya ke bawah. Gerakan itu terkoordinasi dengan sempurna untuk menghindari cedera akibat gaya pantulan, dan sebaliknya mengubah gaya fisik ini untuk menambah pukulan. Mulai dari serangan kedua, kekuatan fisik dari setiap pukulan melampaui kekuatan penuh Tang Hao, tetapi masih di bawah kendalinya. Tang Hao bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Palu tempa menghantam bongkahan besi seperti badai yang dahsyat. Bongkahan besi itu terus-menerus berubah bentuk oleh ketukan palu tempa. Mengejutkan, ketepatan serangan Tang Hao tidak nyata. Setiap kali bongkahan besi itu dipukul, ia berkurang menjadi setengah dari ketebalan semula, dan ketika itu mulai menjadi rata, palu tempa di tangannya akan langsung mengenai tepi bongkahan besi itu, menyebabkannya terbalik. Jadi, bongkahan besi itu menahan pukulan palu secara merata, dan tidak hanya ditumbuk menjadi kue pipih besi. Dalam sekejap, palu sudah memukul 36 kali, dan kedua tangan Tang Hao mendorong palu besi untuk berputar di atas kepala secara berturut-turut dalam 3 lingkaran. Tidak sampai kekuatan palu dibubarkan, dia menahan palu, wajahnya tidak merah, napas tidak sesak, seolah-olah badai hantaman gila sebelumnya sama sekali tidak dihasilkan olehnya. Seluruh potongan besi, setelah hanya 36 pukulan di seluruh lingkaran kecil, dengan mata telanjang sebenarnya sudah sulit untuk melihat kotoran apapun di dalamnya. Ini barusan adalah penguasaan pandai besi sejati, metode palu yang indah. Memahami? Tang Hao menatap Tang San yang tak henti-hentinya memompa belo. Tang San berpikir, lalu berkata, manfaatkan kekuatannya, aku mengerti prinsipnya, hanya saja, ini sepertinya tidak sederhana sama sekali. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, jika Anda ingin mencapai level saya, hanya ada satu cara, keterampilan datang dari latihan. Selanjutnya, Anda harus ingat, jika Anda memukul sepotong logam biasa, maka ketika itu adalah paling tidak murni. Juga kemungkinan besar akan pecah. Pada saat itu, ketika Anda mengalahkannya kekuatan fisik harus lebih kecil, dan karena kotorannya secara bertahap berkurang, kekuatan fisik Anda dapat mulai meningkat secara bertahap untuk mempertahankan efek serangan. Cara kontrol dinamis sangat penting. Anda berlatih perlahan sendiri. Oke, jangan meningkatkan gaya dan kecepatan secara membabi buta. Akurasi sama pentingnya. Setidaknya Anda harus memahami penurunan palu, kecuali jika Anda dapat memukul sembarang tempat, yang gunanya lebih fisik kekuatan. Dengan berat palu tempa kembali ke tangan Tang San, Tang Hao berbalik dan pergi. Ayah tidak menarik kembali kata-katanya, dia benar-benar mengajarkan metode penempaannya, dan juga, dari ayah yang mengajarkan sudut pandangnya tentang hal-hal ini. Semua profesi memiliki misteri yang mendalam, semuanya tidak sesederhana itu. Dalam waktu setengah bulan berikutnya, Tang San setiap hari mempraktikkan metode penempaan palu pinjaman paksa yang diajarkan Tang Hao kepadanya. Meskipun memiliki controlling crane catching dragon untuk membantu kontrol kekuatannya, dan memiliki mata setan ungu untuk menentukan posisi pukulan palu, metode penempaan ini masih lebih sulit untuk dikuasai daripada yang dia bayangkan. Karena itu memukul dengan seluruh kekuatannya, menggunakan kekuatan penuh itu sendiri sangat sulit untuk dikendalikan. Menarik kekuatan dari rebound, dan sekali lagi mengontrol keseimbangan tubuh untuk memposisikan pukulan palu sangatlah sulit. Dengan meningkatnya serangan, kontrol gaya esensial yang diperlukan meningkat, dan rotasi tubuh yang tak henti-hentinya tidak hanya menyebabkan rasa pusing, tetapi pada saat yang sama kekuatan dari setiap serangan yang jatuh juga menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Untungnya, dia sudah memukul potongan besi itu untuk waktu yang sangat lama, jadi kotorannya sudah sangat sedikit dan tidak mudah pecah.
kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan berat palu tempa itu, dan mungkin sudah menghancurkannya berkeping-keping. Tapi, di tengah-tengah kursus latihan ini, penggunaan keterampilan misterius surga oleh Tang San, serta pengendali naga penangkap derek, tangan giok misterius dengan koordinasi mata setan ungu, semuanya maju tanpa disadari. Sejak hari pertama hanya bisa mengayun 2 kali sebelum mulai menyimpang, hingga saat ini setengah bulan kemudian, ia sudah bisa mengayunkan 7 kali secara kontinu, dengan akurat memukul bongkahan besi tanpa ada kesalahan. Peningkatannya sangat jelas. Pada saat yang sama, bongkahan besi di bawah pemukulan kekuatan penuhnya menjadi semakin kecil, setiap hari membawa hasil. Tentu saja, ini juga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan metode pembangkit tenaga kaki bagian bawah. Dengan metode penghasil gaya semacam ini, dia bisa sangat mengurangi konsumsi skill surga misterius, memungkinkan Tang San memiliki lebih banyak waktu untuk memompa bellow dan menempa. Awalnya ayahnya mengayunkan palu 36 kali, tetapi juga tampaknya dia memiliki kelebihan energi, dia sendiri hanya bisa mengayun 7 kali, dia tidak tahu kapan dia bisa mencapai level ayahnya. Setiap kali Tang San memikirkan hal ini, dia segera memiliki motivasi tambahan untuk berlatih. Hari-hari ini, seolah-olah dia telah melupakan roh dan cincin roh. Ketika mengolah mata setan ungu di puncak gunung di pagi hari, dia juga sangat memikirkan tentang masalah bagaimana mengayunkan palu. Waktu 3 bulan berlalu dengan sangat cepat, dan saat Tang San bisa mulai memegang palu 13 kali, Tang Hao mulai mengajarinya tentang cara memalsukan perkakas. Metode pengajaran Tang Hao sangat langsung, persis seperti sebelumnya dia akan melakukannya sekali, lalu biarkan Tang San melakukannya lagi, dan selama dia melihat beberapa hal dasar dipelajari, dia tidak mengganggu latihannya, tidak pernah memiliki banyak kata-kata arah. Hanya di bagian-bagian penting, dia mengucapkan beberapa patah kata. Justru karena ini, setiap kali Tang Hao memberi petunjuk, Tang San mengingatnya dengan lebih jelas. Selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.